Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalila Nadia Pratama dengan NIM 25011400011 dari program studi Magister Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah filsafat dari buku yang berjudul The Philosophy of Science. Baik, di dalam buku ini kita akan membahas dua bagian dari buku tersebut. Baik, kita langsung saja ke part pertama, di mana ini adalah sesi pertama dari part 1 tentang Confirmation, Semantic, and the Interpretation of Scientific Theories yang akan dijelaskan dari chapter 1 sampai dengan 15. Baik, selanjutnya kita akan membahas chapter pertama terlebih dahulu, yaitu terkait positivism and realism. Nah, di sini dijelaskan bahwa positivisme menekankan pengetahuan yang benar adalah yang dapat dibuktikan melalui pengalaman empiris dan metode ilmiah. Realitas dianggap terbatas pada apa yang bisa diamati dan diverifikasi. Sedangkan hal-hal metafisik seperti Tuhan atau jiwa tidak termasuk dalam wilayah ilmu. Slick menolak spekulasi dan menegaskan bahwa makna satu pernyataan hanya sah jika dapat diuji secara ilmiah. Nah, hal ini berakar dari Auguste Comte menyatakan bahwa pengetahuan yang sah adalah yang bisa diamati, dibuktikan, dan diverifikasi secara empiris, menolak hal-hal metafisik atau spekulatif yang tidak bisa diuji melalui pengalaman secara empiris. Nah, menolak hal-hal metafisik atau spekulatif yang tidak bisa diuji melalui pengalaman. Nah, kemudian pada chapter kedua itu terkait the operational character of scientific concept. Di sini, Bregman menjelaskan bahwa makna konsep ilmiah itu tergantung pada cara pengukurannya atau operationalism. Konsep seperti waktu, ruang, dan panjang bersifat relatif terhadap pengamatan dan alat ukur yang digunakan. Nah, ilmu ini tidak lagi memandang kebenaran sebagai sesuatu yang absolut, tetapi sebagai hasil dari prosedur pengamatan dan eksperimen. Pertanyaan yang tidak bisa diuji secara operasional, maka hal tersebut dianggap tidak bermakna secara ilmiah. Kemudian selanjutnya di chapter ketiga itu terkait empiricis criteria of cognitive significance, problem and change. Nah, suatu pernyataan ilmiah itu dianggap bermakna jika diuji melalui pengalaman empiris. Namun, karena tidak semua teori bisa diverifikasi sepenuhnya, Hempel akhirnya menilai bahwa makna ilmiah itu tidak bergantung pada keseluruhan sistem teori dan sejauh mana teori itu konsisten, dapat diuji, serta memiliki daya prediksi. Hempel juga kemudian mengembangkan pendekatan falsifikasi dan konfirmasi sebagian. Namun, keduanya juga memiliki kelemahan karena bisa terlalu longgar atau terlalu ketat. Kemudian pada chapter keempat itu terkait empiricism, semantik, and ontology. Di sini, Carnap menekankan bahwa filsafat harus fokus pada analisis bahasa ilmiah, bukan spekulasi metafisik. Ia membedakan pertanyaan internal yang bisa dijawab secara empiris atau logis dan pertanyaan eksternal, yaitu yang tidak bermakna secara ilmiah. Bagi Carnap, pembahasan ilmiah harus berada dalam kerangka bahasa yang jelas dan terukur. Ia juga menolak realitas ontologis di luar kerangka bahasa. Bicara tentang entitas teoretis atau seperti angka atau ruang waktu sah-sah saja selama berada dalam sistem bahasa yang konsisten. Kemudian, di chapter kelima itu terkait selection from the logic of scientific discovery. Nah, pada chapter ini dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama, kita bahas dulu tentang scientific method. Di sini, Popper itu menjelaskan bahwa metode ilmiah bukan tentang membuktikan teori benar, tetapi menguji dan mencoba membantahnya atau falsifikasi. Nah, ilmu ini berkembang melalui proses trial and error. Ilmuwan membuat hipotesis, lalu mengujinya dengan observasi dan eksperimen. Kemudian poin yang keduanya itu ada falsificationism versus conventionalism, di mana Popper
Popper masih menegaskan bahwa dasar ilmu adalah pengalaman empiris, tetapi tidak dalam bentuk observasi pasif. Pengamatan selalu dipandu oleh teori yang sedang diuji. Kemudian, poin yang terakhir atau yang ketiga tentang the empirical basis, di mana ilmu pengetahuan itu bersifat terbuka, diuji lewat pengalaman dan berkembang melalui pembuktian salah terhadap teori lama. Kemudian pada chapter ke-6 yaitu terkait the corroboration of theories. Nah, pada pembahasan ini menjelaskan kritik dari Hilary Putnam terhadap pemikiran Karl Popper mengenai cara kerja ilmu pengetahuan. Popper di sini itu berpendapat bahwa teori ilmiah tidak bisa dibuktikan benar, hanya bisa diuji dan mungkin terbukti salah atau falsifikasi. Nah, teori yang sudah diuji itu secara berkali-kali dan belum terbukti salah disebut terkoroborasi. Kemudian, Putnam juga menolak pandangan Popper yang terlalu kaku. Ia menegaskan bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis atau berubah-ubah, berkembang melalui keseimbangan antara kritik dan penjelasan, serta tidak bisa dilepaskan dari konteks penggunaannya dalam kehidupan nyata. Jadi, ilmu pengetahuan itu dari zaman ke zaman itu akan ada perubahan gitu. Yang mana dulu teori ini efektif, tapi di masa depan bisa jadi teori tersebut tidak efektif. Makanya ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis. Kemudian yang chapter ke-7 yaitu terkait scientific revolution, di mana perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak berlangsung secara linear, melainkan melalui siklus yang melibatkan ketegangan esensial antara tradisi dan inovasi. Nah, jadi tradisi itu adalah normal science yang berfungsi sebagai fondasi stabil dan kerangka kerja yang mengarahkan penelitian, menjamin kesinambungan ilmu. Kemudian inovasi itu mendorong perubahan saat anomali atau fenomena tak terjelaskan, memicu krisis yang berujung pada revolusi ilmiah atau pergeseran paradigma. Kemudian chapter ke-8 terkait natural kinds. Natural kinds itu adalah kategori yang memiliki nilai prediktif stabil dan didasarkan pada pola-pola alamiah yang relevan bagi ilmu pengetahuan. Bukan hanya himpunan sifat yang sewenang-wenang, konsep ini memberikan landasan yang kuat bagi komunikasi ilmiah dan penyusunan teori yang berkesinambungan lintas disiplin. Meskipun klasifikasi ilmiah tersebut bersifat tentatif dan dapat direvisi seiring penemuan baru. Kemudian pada chapter ke-9 terkait explanation and reference. Nah, dari sini makna suatu istilah ilmiah itu tidak ditentukan oleh definisi yang tepat dalam pikiran manusia, akan tetapi disebabkan oleh hubungan sebab akibat atau kausal antara istilah dan dunia nyata. Artinya, konsep ilmiah itu bisa berubah atau tidak sempurna, tetapi tetap dapat merujuk pada hal yang sama di dunia nyata. Kemudian chapter ke-10 itu terkait two-step the phenomena. Nah, bagi Van Friesen, tujuan sains itu bukan untuk mengatakan apa yang benar tentang realitas yang tidak bisa diamati, tetapi untuk menjelaskan fenomena yang dapat diamati secara empiris. Nah, si Van Friesen itu juga menegaskan bahwa kita boleh menerima teori karena mampu menjelaskan fenomena, tetapi tidak harus percaya bahwa teori itu benar secara mutlak. Van Friesen juga menunjukkan bahwa dua teori yang berbeda bisa menghasilkan prediksi fenomena yang sama, sehingga kebenaran absolut tidak bisa ditentukan secara ilmiah. Kemudian yang chapter ke-11 terkait on the current status of scientific realism. Di sini Boyd menjelaskan bahwa teori ilmiah itu tidak hanya memprediksi fenomena saja, tetapi juga menggambarkan realitas yang sebenarnya. Nah, keberhasilan dari sains dalam menjelaskan dan menghasilkan teknologi dianggap bukti bahwa teori ilmiah mendekati kebenaran atau numerical argument. Nah, ciri realisme ilmiah itu sendiri ada 4 poin. Yang pertama, istilah ilmiah merujuk pada entitas nyata. Kemudian, yang kedua, teori ilmiah dapat diverifikasi dan sering terbukti akurat. Yang ketiga, ilmu pengetahuan berkembang secara kumulatif menuju kebenaran. Dan poin keempat, yaitu yang terakhir, realitas objektif tetap ada, terlepas dari persepsi manusia. Kemudian selanjutnya ke chapter 12, itu terkait confutation of convergent realism. Nah, di sini
Di sini, Laudan sendiri itu menolak pandangan bahwa teori ilmiah semakin mendekati kebenaran. Ia menunjukkan bahwa teori masa lalu yang sukses namun kemudian terbukti salahnya di masa kini gitu. Menurutnya, keberhasilan empiris tidak menjamin kebenaran karena teori ilmiah hanyalah alat untuk memecahkan masalah, bukan cerminan realitas yang mutlak. Sejarah sains menunjukkan bahwa banyak teori yang dulu sangat sukses secara empiris, misalnya teori phlogiston, ether, dan kalor sebagai fluida, tetapi kemudian terbukti salah. Nah, kelemahan dari realisme konvergen itu sendiri itu ada 3, teman-teman. Pertama itu tidak ada hubungan pasti antara keberhasilan empiris dan kebenaran teoris. Kemudian yang kedua ada klaim bahwa teori itu mendekati kebenaran, hanyalah dugaan tanpa bukti independen. Kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah argumen realism bersifat melingkar atau petitio principii. Nah, teori ini dianggap benar karena berhasil dan keberhasilan dianggap bukti kebenaran teori. Kemudian pada chapter ke-13 membahas tentang experimentation and scientific. Di sini Ian Hacking menolak dominasi teori dalam filsafat ilmu dan mengalihkan fokus pada praktik eksperimen. Baginya, realitas ilmiah itu dibuktikan bukan melalui teori, tetapi melalui kemampuan manusia memanipulasi entitas dalam eksperimen. Hacking pun menegaskan stabilitas praktik eksperimental sering lebih tahan lama dibanding teori yang bisa berubah-ubah. Contohnya elektron, meski tak terlihat, dianggap nyata karena bisa dimanipulasi. Kemudian chapter ke-14, The Natural Ontological Attitude. Nah, di sini Arthur Fine menilai perdebatan realisme dan anti-realisme tidak perlu. Keduanya menambah beban metafisik di luar praktik ilmiah. Ia mengusulkan The Natural Ontological Attitude atau yang dikenal dengan NOA, sikap menerima sains sebagaimana adanya, tanpa komitmen metafisik atau skeptisisme. Nah, menerima hasil sains seperti ilmuwan menerimanya tanpa debat apakah teori itu benar secara ontologis atau salah gitu. Fine mengajak agar kita berhenti memperdebatkan realitas teori ilmiah dan cukup memperlakukan sains sebagaimana ilmuwan memperlakukannya. Kemudian, chapter ke-15 ini adalah chapter terakhir dari sesi pertama pada part 1, dari bagian 1. Di sini membahas terkait feminisme dan sains, di mana Evelyn Fox Keller menegaskan bahwa sains modern tidak sepenuhnya netral karena dipengaruhi oleh nilai-nilai maskulin yang menekankan kontrol, dominasi, dan jarak emosional. Nah, ia pun mengajak untuk merefleksikan kembali konsep objektivitas agar lebih terbuka, empatik, dan inklusif terhadap pengalaman perempuan. Kritik feminis ini terhadap sains bukanlah penolakan terhadap ilmu pengetahuan, melainkan upaya untuk menjadikannya lebih adil dan manusiawi. Selanjutnya, kita akan membahas sesi kedua dari part 1 terkait causation and explanation yang akan dijelaskan dari chapter 16 sampai 20. Baik, langsung saja. Pada chapter 16 di sini terkait laws and their role in scientific explanation, Carnegie Hempel, tokoh utama aliran logical empirism, berpendapat bahwa tujuan utama ilmu bukan hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi menjelaskan secara rasional melalui hukum-hukum ilmiah. Nah, ia mengembangkan model deduktif nomologis atau dikenal dengan DN, yang dikenal sebagai conferring law model, di mana setiap fenomena dapat dijelaskan bila diturunkan secara logis dari hukum umum dan kondisi awal yang menyertainya. Kemudian pada chapter ke-17 terkait the pragmatics of explanation. Di sini ditegaskan bahwa sains itu tidak bertugas menjalankan seluruh realitas secara mutlak, melainkan menghasilkan teori yang cukup secara empiris atau empirical adequate untuk menjawab kebutuhan tertentu. Suatu teori itu bisa menjelaskan fenomena dengan baik selama relevan bagi pertanyaan yang diajukan, meskipun teori itu nantinya bisa terbukti salah. Inti gagasannya ada pada why question, yaitu bahwa pertanyaan mengapa selalu muncul dalam konteks kontras
Nah, mengapa X bukan Y? Begitupun sebaliknya, mengapa Y bukan X? Begitu. Maka penjelasan yang memadai adalah penjelasan yang relevan terhadap kontras tersebut. Kemudian, chapter ke-18 tentang explanatory unification. Di sini dijelaskan oleh Philip Kitcher menawarkan pendekatan berbeda. Ia menilai bahwa kualitas penjelasan ilmiah itu diukur dari kemampuannya menyatukan atau unify berbagi fenomena yang tampak berbeda di bawah pola penjelasan yang sama atau argument patterns. Nah, menurut Philip Kitcher tadi, teori yang unifikatif memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, kekuatan explanatory tinggi sehingga bisa menjelaskan banyak fenomena. Kemudian yang kedua, pola penjelasan yang ketat dan konsisten. Kemudian yang terakhir yang ketiga, ekonomi penjelasan sehingga menggunakan sedikit pola untuk banyak kasus atau parsimoni. Kemudian pada chapter ke-19 itu membahas terkait observation, explanatory power, and simplicity toward a non-human account. Di sini Richard Boyd mengkaji bagaimana observasi, daya penjelasan atau explanatory power, dan kesederhanaan atau simplicity berperan dalam pembentukan pengetahuan ilmiah yang objektif. Ia mengkritik tradisi empirisme human yang terlalu menekankan observasi dan hukum universal sebagai dasar tunggal sains. Nah, objektivitas ilmiah ini bersifat dinamis, lahir dari interaksi antara data empiris dan standar teoretis yang disepakati komunitas ilmiah. Kemudian, pada chapter ke-20 membahas terkait the reality of causes in a world of instrumental laws. Nah, di sini dijelaskan oleh Nancy Cartwright yang menantang pandangan klasik yang menempatkan hukum ilmiah sebagai inti sains. Ia berpendapat, si Nancy Cartwright itu, ia berpendapat bahwa sebab atau causation lebih fundamental dan realistis dibanding hukum-hukum teoretis yang sering bersifat instrumental dan idealisasi belaka. Banyak hukum fisika hanya berlaku secara ideal, misalnya tanpa gesekan, tanpa resistansi, gitu kan. Sehingga hal tersebut tidak menggambarkan kenyataan sepenuhnya. Yang menegaskan bahwa penjelasan sejati dalam sains itu muncul dari hubungan sebab akibat yang nyata, bukan hukum universal yang ideal. Kemudian kita lanjut ke sesi terakhir, sesi ketiga dari part 1 terkait yang berjudul Reductionism and the Unity of Science yang akan dibahas pada chapter 21 sampai 24. Baik, langsung saja. Pada chapter 21 membahas tentang logical foundation, di mana Rudolf Carnap, tokoh utama dari Vienna Circle dan aliran positivisme logis berupaya meletakkan dasar logis bagi kesatuan ilmu atau unit of science. Nah, ia meyakini bahwa semua cabang ilmu, baik alam, sosial maupun humaniora dapat disatukan melalui bahasa logika formal dan analisis ilmiah yang sistematis. Ia pun menegaskan bahwa kesatuan ilmu dapat dicapai melalui bahasa logika yang universal dan sistematis, sehingga seluruh cabang ilmu itu memiliki dasar rasional yang sama. Kemudian, Unity of Science as a Working Hypothesis. Ini adalah chapter ke-22. Di sini dijelaskan bahwa berbeda dengan Carnap, Oppenheim dan Putnam memandang kesatuan ilmu itu bukan sebagai fakta yang sudah terbukti, tetapi sebagai hipotesis kerja atau working hypothesis, sebuah arah atau prinsip panduan dalam penelitian ilmiah. Mereka memandang kesatuan ilmu bukan sebagai kenyataan mutlak, tetapi sebagai arah atau hipotesis kerja yang mendorong kolaborasi lintas disiplin. Nah, pendekatan ini tidak meniadakan peran setiap disiplin, tetapi berupaya menemukan hubungan fungsional antar ilmu agar pengetahuan menjadi sistematis dan saling melengkapi. Kemudian, pada chapter ke-23 terkait special sciences, nah di sini Fodor menentang reduksionisme jenis ke jenis atau type 2, type reductionism, yang menganggap setiap konsep dalam ilmu khusus harus punya padanan fisik yang identik. Nah, ia menegaskan bahwa token physicalism atau setiap peristiwa individual bersifat fisik tetap benar, tetapi type physicalism atau jenis fenomena harus sama secara fisik, salah. Nah, ilmu-ilmu seperti psikologi, ekonomi, dan biologi memiliki hukum dan generalisasi yang sah pada levelnya sendiri dan tidak perlu direduksi ke fisika agar dianggap ilmiah. Kemudian,
Ini adalah part terakhir dari sesi ketiga, yaitu membahas tentang reduksionisme. Nah, di sini Jory Fodor dan Alan Garfinkel sama-sama menolak pandangan reduksionisme yang menganggap semua ilmu itu harus dijelaskan melalui fisika. Fodor menekankan bahwa fenomena dalam ilmu khusus memiliki multiple realizability, sehingga tidak bisa direduksi ke jenis fisik tertentu tanpa kehilangan maknanya. Sementara Garfinkel menegaskan bahwa penjelasan ilmiah harus berada pada level yang tepat, karena penjelasan makro sering lebih stabil dan bermakna daripada penjelasan mikro. Kemudian lanjut pada part kedua dalam buku The Philosophy of Science. Di sini kita akan membahas terkait The Philosophy of Physics yang akan dijelaskan dari chapter 25 sampai 29. Nah, teman-teman, di chapter 25 ini kita akan membahas tentang selections from the philosophy of space and time, di mana Reichenbach menjelaskan bahwa ruang dan waktu bukan hal yang mutlak, tetapi hasil kesepakatan logis antara teori dan observasi. Nah, konsep ilmiah ini hanya bermakna jika didefinisikan melalui definisi koordinatif. Ia menegaskan bahwa geometri ruang waktu bersifat relatif dan bahwa bahasa serta logika menjadi batas utama dalam memahami realitas ilmiah. Kemudian chapter kedua 6 terkait the epistemology of geometry. Di sini Gilmore menolak pandangan bahwa geometri tidak bisa ditentukan oleh data empiris. Namun ia menunjukkan bahwa teori dapat dibedakan melalui prediksi dan konfirmasinya. Nah, menurut Gilmore tadi, bukti empiris tetap mampu memutuskan teori mana yang lebih benar, sehingga pengetahuan geometri itu tidak sepenuhnya tidak pasti, begitu. Kemudian chapter ke-27 itu terkait is the moon there when nobody looks gitu. Mermin menggambarkan bahwa mekanika kuantum menolak realisme klasik. Eksperimen Bell dan Express menunjukkan bahwa dunia bersifat non lokal dan bahwa sifat partikel hanya menjadi pasti ketika diukur. Dengan demikian, realitas pada level kuantum tidak sesuai dengan intuisi klasik Einstein. Nah, kemudian chapter ke-28 terkait metaphysical problem in the foundation of quantum mechanics, di mana Simoni menyoroti masalah metafisik seperti superposisi dan keterjeratan yang menunjukkan bahwa realitas kuantum bersifat holistik dan non-lokal. Ia menegaskan juga bahwa kita harus memilih antara meninggalkan realisme atau meninggalkan lokalitas, karena keduanya tidak bisa dipertahankan bersama dalam mekanika kuantum. Kemudian di chapter ke-29 adalah chapter terakhir dari sesi kedua part 1 ini. Dari part kedua sesi pertama ini membahas terkait is scientific realism compatible with quantum physics. Di sini Fine berpendapat bahwa realisme ilmiah tidak perlu dipaksakan dalam sains, terutama dalam fisika kuantum. Ia mengusulkan natural ontological attitude atau NOA, yaitu sikap menerima keberhasilan empiris sains tanpa mengklaim bahwa teori benar-benar menggambarkan realitas secara absolut. Kemudian ini adalah sesi ketiga yang berjudul The Philosophy of Biology yang akan dibahas dari chapter 30 sampai 32. Langsung saja, pada chapter 30 ini membahas terkait 1953 and all that, A Tale of Two Science. Nah, di sini Kitcher menjelaskan bahwa penemuan DNA pada tahun 1953 tidak menggantikan genetika klasik, tetapi melengkapinya. Karena genetika molekuler dan genetika klasik itu memiliki konsep serta metode berbeda yang saling memperkuat. Nah, ia menolak reduksionisme dan menegaskan bahwa pemahaman kehidupan memerlukan banyak tingkat penjelasan. Kemudian pada chapter ke-31 terkait artifact cause and genic selection. Di sini Sober dan Lewotin berargumen bahwa gen bukan satu-satunya unit seleksi karena efek gen selalu bergantung pada konteks genetik dan lingkungan organisme. Mereka juga menunjukkan bahwa seleksi bekerja pada tingkat yang lebih tinggi seperti genotip dan organisme, dan bahwa penjelasan gen sentris sering hanya menghasilkan artefak matematis bukan penjelasan kausal yang nyata. Kemudian pada
chapter terakhir, yaitu chapter ke-32 terkait The Return of the Gene. Nah, bagian ini mengkaji kembali kebangkitan kembali pandangan gen sebagai unit seleksi melalui teori Dawkins tentang replikator dan wahana. Pandangan ini dianggap lebih umum dan berguna, tetapi tetap perlu dipahami secara pluralistik agar tidak mengabaikan peran organisme dan interaksi kompleks dalam evolusi. Kemudian lanjut pada sesi ketiga yang berjudul The Philosophy of Physiology yang akan dibahas pada chapter 33 sampai 37. Baik, langsung saja. Pada chapter ke-33 ini membahas tentang eliminative materialism and the propositional attitude, di mana Paul Carlin menjelaskan bahwa psikologi sehari-hari atau psikologi yang menggunakan istilah seperti percaya, ingin, takut, berniat sebenarnya tidak ilmiah dan pada akhirnya harus diganti oleh penjelasan neurobiologis yang lebih akurat. Ia berargumen bahwa konsep proporsional attitude tidak merujuk pada struktur otak yang nyata, sehingga mind yang dijelaskan oleh psikologi tradisional berpotensi dieliminasi, bukan direduksi. Dengan kata lain, penjelasan mental akan digantikan oleh ilmu saraf, bukan sekedar diterjemahkan ke dalamnya. Kemudian, chapter ke-34 membahas terkait three kind of intentional psychology. Nah, di sini Daniel Dennett menjelaskan 3 cara memahami perilaku mental, yaitu yang pertama itu stage fisik atau menjelaskan perilaku dengan hukum fisika. Kemudian stage design, yaitu menjelaskan perilaku lewat fungsi dan desain sistem. Kemudian yang terakhir itu ada stage intensional, yaitu memahami agen sebagai makhluk yang memiliki tujuan, keyakinan, dan keinginan. Dennett juga berpendapat bahwa stage intensional itu tetap berguna dan sah meskipun proses mental dapat dijelaskan secara biologis atau komputasional. Nah, intentionality ini bukan properti metafisik, tetapi strategi prediksi yang efektif. Kemudian selanjutnya chapter ke-35 membahas tentang methodological solipsism considered as a research strategy in cognitive psychology. Di sini, Jerry Fodor mempertahankan pandangan bahwa psikologi kognitif harus mempelajari proses mental secara internal tanpa bergantung pada lingkungan eksternal. Sebuah pendekatan yang ia sebut dengan methodological solipsism, menurutnya, pemrosesan informasi itu dapat dijelaskan sebagai manipulasi simbol-simbol internal, sehingga hal tersebut hubungan dengan dunia luar tidak selalu diperlukan untuk memahami fungsi kognitif. Ia membela pandangan bahwa pikiran memiliki struktur modular dan berjalan sesuai komputasi internal yang relatif independen dan konteks eksternal. Kemudian, chapter ke-36 yaitu terkait narrow taxonomy and wide functionalism. Dijelaskan oleh Patria Kitcher, ia mengkritik pandangan yang terlalu sempit dalam mendefinisikan keadaan mental, hanya berdasarkan pada proses internal atau narrow content. Nah, ia berpendapat bahwa kondisi mental itu tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan lingkungan dan interaksi organisme itu sendiri. Wide functionalism yang ia pesankan menekankan bahwa fungsi mental ditentukan oleh hubungan organisme terhadap lingkungan, bukan hanya oleh struktur internal otak saja. Nah, cognition harus dilihat sebagai sistem terbuka yang melibatkan konteks eksternal. Kemudian chapter terakhir yaitu chapter ke-37 membahas terkait individualism and psychology, di mana dijelaskan oleh Tyler Burger yang menentang bahwa individualism itu dalam psikologi, ya ini pandangan bahwa isi mental hanya ditentukan oleh kondisi internal individu. Ia menunjukkan bahwa isi pikiran seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan linguistik. Nah, isi mental itu bersifat eksternalis, artinya tidak hanya bergantung pada keadaan internal otak saja, tetapi juga pada lingkungan dan komunitas tempat individu itu berada. Dengan demikian, psikologi harus mempertimbangkan konteks sosial linguistik dalam menjelaskan representasi mental. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih tepatnya adalah ringkasan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.